Pembelajaran saat ini adalah pembelajaran dengan materi trigonometri. Dalam kehidupan nyata, penggunaan trigonometri ini seperti pengukuran yang sulit dilakukan, seperti pengukuran ketinggian pada pegunungan, pepohonan. Inilah kalau kita lihat, berarti ini adalah pengukuran yang sulit dilakukan oleh manusia secara langsung. Pada buku kita, di sini terdapat itu pengukuran puncak suatu pegunungan Everest. Tentu ini pengukurannya dilakukan melalui itu pada dasarnya 2 titik, kemudian satu puncak. Dengan mengetahui sudutnya akan dapat diketahui tingginya. Nah, begitulah dalam kehidupan nyata penggunaan trigonometri ini. Penggunaan trigonometri juga penting dalam bidang desain, apakah itu desain untuk membuat desain rumah, pakaian, atau mungkin juga dalam bidang arsitektur seperti yang digunakan untuk orang-orang pada bidang teknik sipil. Jadi, penggunaan trigonometri ini sangat berguna sekali dalam kehidupan sehari-hari. Pada perbandingan trigonometri, kita ambil sebuah segitiga dengan sudut alfa, kemudian setiap sisinya itu terdapat A, B, C. Kemudian segitiga ini siku-siku di C. Kemudian kita sekarang mencari sin alfa. Sin alfa ini berarti kita harus melihat dari sini ke depan. Alfanya sini, sini ke depan. Seperti ini ya. Berarti di sini itu ada A. A per garis miringnya itu C. Dan kalau kita mencari A-nya, itu A sama dengan C sin alfa. Kemudian kalau kita ingin menggunakan cos, itu cos alfa berarti itu di sini, kemari ya. Tadi kan sudah lurus sin. Berarti alfanya di sini. Gitu ya. Jadi alfa sama dengan B per miringnya. Sehingga kalau kita mencari B-nya, di B sama dengan C dikali cos alfa. Kemudian kalau kita mencari tangen, tangen alfa berarti ini dari sini. A per B. Yaitu depan per sampingnya. Maka kita mencari A sini itu B dikali tangen alfa. Sehingga kalau kita cara menghafalnya secara mudah, yaitu kita masukkan di sini, yaitu demi sami tinggal di desa. Itu apa itu? Yaitu kalau kita ambil di sini demi sa mi desa. Yaitu depan yang ini ya. Demi ya. Depan miring. Kan? Sekarang yang kos yaitu sami, samping miring. Kan? Sedangkan tan desa yaitu depan samping. Nah, begitu ya caranya supaya lebih mudah ya. Sekarang kita masuk ke contoh. Diketahui sebuah segitiga dengan sisi-sisinya kecuali yang miringnya yaitu X. Kita harus mencari dulu sisi AB-nya. Untuk mencari sisi AB kita menggunakan rumus Pitagoras yaitu AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat. Di sini kan ada X. Ya. X kuadrat tambah X kuadrat adalah 2X kuadrat. 2X kuadrat. Sehingga kalau kita mencari AB-nya berarti AB sama dengan akar dari 2X kuadrat. Sehingga AB-nya dapat kita cari itu X akar 2. Nah, untuk mendapatkan sin A-nya yang tadi sudah kita pelajari yaitu sin A itu depan. Depan per miring. Ya. Nah, depannya berapa? Depannya itu tadi berarti kalau kita ambil berarti BC. BC per AB. Ya. Sehingga BC di sini berarti itu adalah X, sedangkan AB-nya itu X akar 2. Sehingga dapat kita coret X-nya. Sehingga sin A sama dengan 1 per akar 2. Kita kali akar 2 akar 2.
Sehingga di sini sin A menjadi akar 2 kali akar 2 kan itu menjadi 2 ya. Berarti setengah akar 2 lah jawabannya. Begitulah caranya. Kemudian contoh yang kedua, misalkan segitiga ABC siku-siku di C dan alfa menyatakan besar serut di A. Jika sin alfa sama dengan 3/5, tentukan nilai cos A dan tan alfa. Oke, mari kita jawab. Pertama-tama kita lulus segitiganya. Seperti ini. Sini katakanlah A, sinilah katakanlah adalah B, kemudian surutnya di C, surut siku-sikunya. Kemudian kita buat sin A yaitu 3/5. Kalau sin A itu berarti alfanya di sini ya. Berarti sin A berarti sini 3, miringnya di sini. Seperti itu. Kemudian kita mencari yaitu sisi AC dulu. Dengan menggunakan Pitagoras berarti AC kuadrat sama dengan miringnya yaitu AB kuadrat dikurang dengan BC kuadrat. Sehingga 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat. Sehingga 25 dikurang 9. Berarti AC sama dengan akar dari 16. Sehingga AC kita peroleh adalah 4. Berarti sini adalah 4. Gitu. Kemudian setelah kita mendapatkan sisi AC, berarti kita sudah dapat mencari yang ditanyakan. Yang pertama yaitu cos alfa. Cos alfa tadi kan kita sudah ketahui bahwa samping yaitu AC per miringnya yaitu AB. Berarti AC-nya itu adalah 4 dibagi dengan 5. Inilah nilai dari cos alfanya. Kita sekarang masuk ke B, yaitu tan alfa. Tan alfa yaitu apa tadi? Desa, yaitu depan, yaitu BC, kemudian sampingnya yaitu AC. Sehingga BC itu adalah 3 dibagi dengan sampingnya itu 4. Inilah nilai dari tan alfa. Sebuah segitiga ABC siku-siku di C dan besar sudut A yaitu alfa sama dengan 3/5 dan panjang sisi miringnya itu 12 cm. Di sini kita akan menentukan dua sisi lain yaitu AC dan BC. Mari kita mulai. Untuk mencari ini, berarti kita mencari dulu sin A. Sin alfa sama dengan yaitu BC per miringnya itu AB. Sin alfanya sudah ada yaitu 3/5. Kemudian BC-nya itu yang ditanya, sedangkan sisi miringnya itu sudah ada, itu 12. Berarti BC sama dengan 3 dikali 12 per 5. Berarti BC sama dengan 36/5. Inilah jawabannya. Selanjutnya kita mencari sisi yang lain, itu menggunakan apa? Itu cos. Cos alfa sama dengan sisi sampingnya yaitu AC dengan dibagi oleh sisi miringnya yaitu AB. Nah, seperti tadi kita ketahui bahwa kalau sinnya 3/5, maka cosnya 4/5. Berarti di sini ada 4/5. Sama dengan AC-nya kita cari, kemudian AB-nya sudah ada itu 12. Berarti AC sama dengan 4 dikali 12/5. AC sama dengan 48/5 cm. Inilah jawabannya.